Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seperti video sebelumnya, yaitu mengenai teks berita. Kali ini mengenai kaidah kebahasaan dalam teks berita. Sudah ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks berita? Coba kalian jeda terlebih dahulu video ini, kemudian kalian ketikkan jawaban di kolom komentar. Baik, sudah ya? Oke, kaidah kebahasaan dari teks berita sendiri ada 5. Yang pertama adalah penggunaan bahasa yang bersifat baku atau standar. Yang kedua, penggunaan kalimatnya langsung. Dan yang ketiga, penggunaan kalimat kerja metal. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan juga tempat. Dan yang kelima atau yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Untuk penjelasan lebih rincinya, silakan disimak sebagai berikut. Kaidah kebahasaan teks berita. Teks kebahasaan teks berita meliputi yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Biasanya bertujuan agar memudahkan pemahaman banyak orang. Yang kedua, kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respons atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti ada keterangan waktu dan tempat, agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui letaknya di mana serta kapan suatu peristiwa tersebut terjadi. Yang kelima atau yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini juga disebut konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan lain sebagainya. Kemudian menyunting teks berita. Menyunting sendiri merupakan kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah makna. Hal ini seperti yang dituturkan oleh Departemen Pendidikan dan Budaya bahwa menyunting merupakan kegiatan merapikan naskah agar dapat dicetak dengan melihat, membaca atau memperbaiki naskah secara keseluruhan baik dari segi kata, bahasa maupun segi materi, penyajian, kelayakan, dan juga kebenaran dari isi naskah. Sebelum menyunting teks berita, terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui. Yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen berita yang terangkum dalam 5W+1H atau adik Simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian terpenting hingga kurang penting. Kemudian, penggunaan bahasanya yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, serta tanda baca. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan soal di bawah ini sebagai wujud dari latihan untuk menyunting teks berita. Kalian perhatikan penggalan dari teks berita tersebut. Manakah yang salah atau kurang tepat baik dari kalimat maupun dari kata?
kalian jeda terlebih dahulu videonya, kemudian kalian ketikkan jawabannya di bawah atau di kolom komentar. Oke, sudah ya? Jawabannya adalah, nah, pada kalimat Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, seharusnya diawali huruf kapital di setiap awal kata. Kita lanjut ke latihan kedua. Coba kalian perhatikan pada kalimat tersebut, terkhusus pada kata bercetak tebal dan miring. Di situ merupakan kata yang tidak baku. Nah, bagaimana kata baku dari kata tersebut? Kalian jeda lagi videonya, kemudian kalian ketikkan jawabannya di kolom komentar. Oke, sudah ya? Kata menyabut dan menyampaikan merupakan bentuk tidak baku, sedangkan bentuk bakunya adalah mencabut dan menyampaikan. Oke, dari sini sudah paham? Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kaidah kebahasaan dan cara menyunting teks berita. Berikut terdapat cuplikan teks berita yang bisa kalian sunting. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini, sudah lengkap dari pengertian, unsur, dan juga struktur pada video sebelumnya. Kemudian kita sambung pada kaidah kebahasaan dan juga cara menyunting teks berita. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.